Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi untuk di video kali ini kita akan membuat video komparasi teman-teman ya, mengenai LED TV berukuran 55 inch dari Koka melawan 55 inch dari TCL ya. Untuk Koka dia tipenya itu di tipe 55 CUC 7500. Sedangkan di TCL dia untuk 55 inch-nya dengan tipe 55P635 teman-teman ya. Jadi seperti biasa untuk video komparasi di sini kita akan menjelaskan juga ya apa saja fitur-fitur yang menjadi perbedaan di masing-masing kedua TV ini. Dan terakhir nanti kita akan spill untuk kualitas gambar serta harganya. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Karena basa-basi lagi, terus saja ke penjelasan yang pertama. Untuk yang pertama di sini dari Koka dulu ya. Jadi untuk seri Koka 55 CUC 7500 ini, kualitas layarnya sendiri dia sudah menggunakan resolusi 4K ya, dilengkapi dengan tampilan bezel-less atau frameless ya. Jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini, baik di sisi atas, sisi kiri, sisi kanan, dan sisi kirinya, semua dia sudah menggunakan frameless. Dan untuk layarnya sendiri di Koka dia masih menggunakan soft panel teman-teman, jadi belum menggunakan hard panel. Untuk ketebalan TV-nya di Koka dia kalau kita lihat dari samping kurang lebih segini ya tebal TV-nya, tidak terlalu tebal ya. Dan untuk bahannya sendiri di bagian belakangnya ini sudah menggunakan full metal ya, dengan tekstur seperti ini. Kalian bisa lihat ini dari Koka ya, kita bisa lihat untuk resolusinya juga sudah 4K HDR ya. Kita bisa lihat untuk kualitas gambar juga sangat bagus. Nanti kita akan spill ya dengan gambar yang sama melawan TCL. Oke, dari sisi kualitas gambar, tampilan layar, dan build quality bagian belakangnya. Sekarang kita lanjut ke TCL ya. Untuk TCL sendiri di sini juga sama ya. Untuk kualitas layarnya sendiri pun dia sudah menggunakan resolusi 4K HDR serta dia sudah menggunakan frameless ya. Jadi tidak ada bezel atau frame lagi yang menonjol di bagian sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Jadi dia sudah full frame. Kalian bisa lihat ya, tampilan juga sangat luas untuk ukuran 55 inch dari TCL dengan tipe 55P635 ini. Dan untuk panelnya sendiri di sini kita bisa lihat dia masih menggunakan full soft panel ya, jadi bukan hard panel. Jadi hampir sama ya dengan Koka, dia masih sama-sama menggunakan soft panel. Serta untuk tampilan di bagian sampingnya ketebalannya kurang lebih seperti ini. Nah, ketebalannya tidak terlalu tebal ya, hampir sama dengan Koka. Dan untuk build quality di bagian belakangnya ini dia sudah menggunakan full metal serta tampilan bagian belakang seperti ini ya, garis-garis A. Bagian ada di sini ya tampilannya. Oke, dan untuk layarnya sendiri juga kalau bisa lihat ya seperti ini dia untuk kualitas layarnya. Nanti kita akan tes juga untuk kualitas gambar dari kedua TV ini. Sip, kita lanjut untuk perbedaan yang kedua. Untuk Koka di tampilan kakinya kita bisa lihat kurang lebih tampilan kaki di bagian bawahnya seperti ini ya. Kita bisa lihat bahan build quality sendiri dia masih menggunakan full plastik dengan cat berwarna hitam drop ya. Dan untuk tampilan list bawahnya kurang lebih seperti ini, dengan label Koka di bagian bawahnya serta terdapat lampu indikator ya untuk remote di bagian tengah-tengahnya ini. Oke, kita bisa lihat. Dan untuk speaker sendiri di Koka dia berada full di bagian bawah ya. Untuk speakernya bagian bawah sini ya, kita bisa lihat. Oke, itu dia untuk Koka. Dan untuk garansinya sendiri dari Koka ini kurang lebih di garansinya itu 3 tahunan teman-teman ya, untuk full layarnya dan servisnya. Oke, sekarang kita lanjut ke TCL. Kita langsung saja ya. Dan untuk TCL di sini bagian kakinya kurang lebih seperti ini ya tampilannya, dia sama-sama berwarna hitam, tapi saya rasa di Koka dia lebih tinggi ya untuk kakinya. Bahannya sama-sama menggunakan plastik. Kita bisa lihat ya. Ini dia. Dan untuk tampilan bezel di bagian bawahnya pun dia seperti ini, sangat rapi ya, dan tidak terlalu besar. Kalian bisa lihat dengan label TCL ya di bagian bawah sini. Nah ini kalian bisa lihat. Dan untuk seri ini dia nanti ada perbedaan lagi ya. Di seri P635 ini dia sudah menggunakan voice tanpa remote ya. Coba kita lihat di sini apakah ada giginya. Oh enggak teman-teman ya, jadi di seri ini dia belum bisa voice tanpa remote, jadi dia masih menggunakan remote.
Jadi kurang lebih sama ya, sedangkan di Koka pun untuk voice-nya pun juga sama ya, masih menggunakan remote dan belum menggunakan hands-free atau perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi kurang lebih sama ya untuk fiturnya, sama-sama tanpa hands-free atau perintah suara tanpa menggunakan remote. Jadi keduanya ini masih menggunakan remote untuk penelusuran YouTube dan lain-lain ya, perintah suaranya atau Google Voice-nya. Oke, itu untuk perbedaan yang ketiga. Sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut untuk port di bagian belakangnya. Yang pertama dari Koka ya, dengan tipe 55 CUC 7500. Dan di sini kita bisa lihat untuk portnya sendiri, jadi kelengkapannya di Koka ini yang pertama itu ada audio out ya, yang paling atas. Ada untuk antena, TV ini juga sudah support digital teman-teman ya. Serta untuk USB, dia sudah terdapat 2 slot untuk USB, 3 slot HDMI dan support HDMI ARC ya. Serta ada optikal juga yang warna merah. Serta yang paling bawah dia ada untuk koneksi internet menggunakan kabel atau LAN ya. Kita bisa lihat di sini paling bawah. Apa agak buram teman-teman ya. Nah itu. Oke. Dan untuk kabelnya sendiri di Koka ini dia sudah menggunakan, kita lihat sudah menggunakan plug and play ya. Jadi bisa kalian cabut dan kalian pasang. Coba kita lihat ya. Oh ya, sudah plug and play ya untuk kabelnya, bisa kalian lihat. Jadi ketika rusak pun sangat gampang untuk kalian ganti ya, tidak perlu memanggil teknisi untuk mengganti kabelnya. Ini dari Koka. Sekarang kita lanjut untuk TCL. Oke, sedangkan ini dia untuk tampilan port bagian belakang dari TCL teman-teman ya. Untuk USB sendiri dia hanya terdapat 1 slot untuk USB, 1 slot untuk kabelan ya, atau koneksi internet menggunakan kabel, 3 slot HDMI, 1 slot untuk antena ya. Ini juga sudah support siaran digital dan analog. Dan terdapat kabel audio out serta optikal ya, kita bisa lihat. Jadi kekurangannya dibanding Koka, di seri TCL ini dia masih hanya terdapat 1 slot untuk USB. Sedangkan di Koka kalian sudah mendapatkan 2 slot untuk USB. Oke, tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Kita bisa lihat. Tutup belakangnya menggunakan plastik ya. Serta sudah terdapat mounting bracketnya, kurang lebih itu dia tampilan mounting bracket. Dan Koka pun sama ya, coba kita lihat juga Koka, tampilan mounting bracketnya pun juga terlihat sama. Nah itu dia tampilan mounting bracketnya, ada lubang-lubang 4-nya 1, 2, 3, dan 4. Oke, jadi kekurangan TCL itu dia hanya terdapat 1 slot USB. Oke, sekarang kita lanjut untuk tampilan menunya di masing-masing TV ini. Sip, kita lanjut. Sama di sini kita bisa lihat kan untuk tampilan menu dari Koka. Coba kita lihat dulu. Kita lihat home. Nah, jadi kurang lebih tampilan, karena ini masih Android TV teman-teman ya. Jadi kurang lebih tampilan Androidnya seperti ini. Kita bisa lihat. Ini kita back dulu. Nah, ini dia tampilan menunya di Android 11 ya, kurang lebih di sini kita ada aplikasi Netflix, ada Prime Video, Live TV, Daily Play, YouTube, dan masih banyak lagi. Serta di bagian bawahnya juga ada film-film dari Netflix yang direkomendasikan. Ada Daily Play juga, ada video-video dari YouTube, Facebook Watch, YouTube Music, Prime Video, dan udah habis ya, kita bisa lihat di sini. Setelah paling atas dia ada penelusuran ya untuk voice-nya. Di sini juga ada input. Untuk input sendiri ada kelengkapannya, ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, saluran audio video. Serta di sini juga kalian bisa lihat ada settingan WiFi, setelan, dan masih banyak lagi settingan di sini. Oke, itu dia untuk Koka. Sekarang kita lanjut untuk TCL. Oke, sedangkan untuk TCL karena dia sudah menggunakan Google TV teman-teman ya. Jadi untuk tampilan menunya kurang lebih seperti ini. Nah ini, dia lebih simple, dan plusnya di seri Google ini tentunya dia ada aplikasi tambahan yang bernama AirPlay teman-teman ya. Jadi AirPlay itu fungsinya untuk koneksi istilahnya HP iPhone kalian. Ketika kalian ingin mentransmisikan HP layar iPhone kalian ke TV, jadi lebih mudah ya. Hanya perlu koneksi jaringan dan kalian tinggal langsung pakai. Dan di sini untuk aplikasinya sendiri sama-sama ya, ada Netflix, TCL Channel, ada YouTube, Prime Video, Magic Connect, dan tentunya masih banyak aplikasi lagi. Dan untuk TV TCL ini tentunya dia belum di-connect ya untuk akun Google-nya. Jadi belum bisa banyak kita bisa lihat untuk settingannya. Untuk di input di sini kalian bisa lihat kelengkapannya, ada TV, ada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, audio video, dan pemutar media, yaitu USB-nya ya. Oke, ini dia tampilan gininya.
Dan untuk settingannya di sini juga kita bisa lihat ya, tampilannya lebih simpel daripada Android. Dan tentunya masih banyak lagi tampilan settingannya sama ya. Nah ini dia tampilan settingannya. Oke, untuk tampilan Google-nya di masing-masing TV ini TCL. Sekarang kita lanjut untuk gininya, apa namanya tuh, pengetesan kualitas gambar. Dan terakhir nanti kita akan spill untuk harganya. Sip, kita mulai. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja sih tahap pengetesan gambar dari kualitas TV masing-masing dari Koka dan TCL ini teman-teman ya. Jadi menurut kalian yang mana yang paling bagus, itu hanya kalian yang bisa menilai ya, sesuai dengan review perbandingan yang sudah saya berikan. Dan terakhir di sini saya akan spill untuk harga dari masing-masing TV ini buat teman-teman ya. Yang pertama dari Koka, kita bisa lihat dengan Koka seri Android TV ya, 4K 55 inch dengan tipe 55 CUC 7.500 dengan harga promo di tahun ini ya 6.799.000. Sedangkan untuk TCL di sini kita bisa lihat untuk spesial harga promonya itu dia di kisaran harga, nah kemudian dengan tipe 55P635 yang sudah support Google TV dengan harga 6.899.000. Oke, jadi itu dia untuk masing-masing harga dari kedua TV ini. Dan segitu saja sih untuk review kita kali ini ya, mengenai compare dari TV Koka dengan TV TCL berukuran 55 inch. Untuk kalian jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.